ketika mendapatkan musibah. Bismillah, idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki untuk memberikan kebaikan kepada seorang hamba atau kepada hambanya, ajjalalahu al-uqubata, Allah segerakan berikan hukuman fid dunya, di dunia. Jadi kalau Allah memberikan sebuah kebaikan, maka disegerakanlah hukuman-hukumannya itu di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah ingin menghendaki kepada hambanya itu adalah sebuah keburukan, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah tahan dengan sebab dosa-dosanya tersebut. Jadi tidak diberikan musibah-musibah hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampailah dosa tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, inna idhamal jazaa'i ma'al idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersama besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai kepada suatu kaum, ibtalahum, maka kaum tersebut diuji. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho terhadap ujian Allah, maka Allah pun ridho. Wa man sakhita falahu sukhtu, namun barang siapa yang murka dengan ujian dari Allah, maka ia akan mendapatkan kemurkaan. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara sebagian kita di Sumatera sana ketika mendapatkan ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, kemudian menggantinya dengan pahala yang besar, dan seandainya ada yang kehilangan di dunia, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Namun perlu diketahui bahwa cobaan musibah yang berbentuk duniawi yang sifatnya fisik itu masih ringan, sekalipun memang terasa mungkin berat, hilang rumahnya, hilang kendaraannya, bahkan hilang saudaranya, hilang keluarganya. Namun yang lebih besar daripada musibah tersebut yaitu musibah di dalam agama, musibah dalam agama. Dan kalau musibah yang persoalannya duniawi, sebagaimana kita saksikan sekarang, semua orang peduli. Bahkan tidak sedikit orang meneteskan air mata melihat kejadian yang ada. Semua orang peduli, mengumpulkan donasi, berbondong-bondong orang menolongnya. Tapi kalau musibah yang sifatnya agama, siapa yang akan menolong? Bahkan dirinya pun tidak menyadarinya. Coba, ada orang tidak sholat yang ngaku Islam, musibah tidak? Musibah besar. Bagaimana kalau seandainya menimpa kepada dirinya ketika ia tidak sholat, merasa biasa-biasa saja. Ketika datang kematian kepadanya, bagaimana? Ada orang yang tidak merasa musibah berhari-hari, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun gak baca Quran, biasa saja. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah yang sebenar-benarnya musibah. Maka kalau kita lihat para sahabat, melihat karena tujuannya, pandangannya adalah akhirat, ketika terlalaikan oleh dunia, dia menangis. Misalkan contoh siapa? Umar ibn Khattab. Ketika Umar bin Khattab asik di kebunnya sehingga terlewat sholat berjamaah, ketika pulang dilihat orang-orang udah pulang dari masjid, maka Umar bin Khattab menangis. Kemudian sebagai kafaratnya disedekahkan kebunnya. Hanya satu waktu terlewat. Tapi kalau kita maka harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ditetapkan di dalam Di dalam ketaatan kepadanya. Bisa sholat subuh berjamaah, semoga istiqomah. Sebab orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah secara istiqomah, bersih,
dari sifat munafik besar. Bersih dari apa, Bu? Sifat munafik besar. Sedangkan orang yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh, dia memiliki terindikasi penyakit munafik besar. Apa bedanya munafik kecil dengan munafik besar? Kalau munafik kecil itu ada pada kaum muslimin. Ya, kita ini memiliki sifat munafik kecil, seperti berdusta, seperti apa lagi? Mungkin ingkar janji, mungkin berkhianat. Ini sifat munafik kecil. Adapun sifat munafik besar, dia terindikasi besar kepada kekafiran, dan yang disebutkan dengan munafik besar ini, dia akan berada di dalam neraka yang paling bawah. Di antaranya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berat untuk mendirikan sholat. Itu berat untuk mendirikan sholat aja disebut munafik besar. Bagaimana kalau ada di dalam hati wa'iyadzubillah perasaan tidak terkena musibah ketika tidak sholat? Ini musibah di atas musibah, dan tetangga pun tidak akan mungkin peduli. Tapi kalau musibah yang sifatnya Yang sifatnya duniawi, semua orang pun merasa iba. Bahkan pemerintah pun memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di dalam ketaatan kepadanya. Cukuplah satu hadis, bahkan banyak hadis telah saya bahas, 10 faidah atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang yang melaksanakan sholat subuh secara istiqomah. Di antaranya mendapatkan cahaya di alam kubur, mendapatkan cahaya di alam di alam hisab, dan dia akan masuk ke dalam surga. Man sholla bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang istiqomah, komitmen dengan sholat bardain. Sholat bardain itu sholat subuh dengan sholat asar. Kenapa disebutkan sholat subuh dengan sholat asar? Karena sholat subuh adalah perpindahan dari sholat malam kepada sholat siang, dan sholat asar adalah perpindahan dari sholat siang kepada sholat malam. Jadi artinya kalau sholat subuh dan sholat asarnya aja istiqomah, maka sholat-sholat yang lainnya lebih mudah. Tapi kalau sholat subuhnya belum, maka wassalam sholat yang lainnya pun. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadisun hasanun. Hadisnya hasan. Inna idomal jazai ma'al idomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala bersama besarnya bala. Semakin bala cobaan itu semakin besar, maka pahalanya pun akan semakin besar. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, satu kaum ini dicintai oleh Allah, ibtalahum, maka kaum tersebut diuji, mendapatkan cobaan. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita sebagian di Sumatera sana termasuk hadis ini, di mana mungkin Allah bisa mencintai kaum tersebut, maka diberikanlah cobaan yang begitu besar, sampai-sampai hilang rumahnya, hilang kendaraannya, sampai banyak orang yang tidak tersisa itu baju pun nggak ada. Sudah hilang bapaknya, hilang ibunya, hilang rumahnya, hilang kendaraannya, tinggal dia. Ada lagi seorang suami yang hilang kehilangan rumahnya, hilang istrinya. Allah. Maka Allah mengujinya, faman radiyallahu falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan dengan cobaan dari Allah tersebut, maka baginya Allah pun meridhoinya. Kalau Allah meridhoi pasti dimasukkan ke dalam surga. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka dengan ketentuan, dengan cobaan dari Allah, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya juga. Baik, itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadisun hasanun. Hadis ini hasan. Baik.
Kalau ada yang lagi bertanya, dipersilakan.